Halo semuanya, kembali lagi di Canon Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Last of Us episode pertama. Film ini merupakan salah satu adaptasi live action dari video game terbaik yang pernah dibuat. Lantas bagaimana cerita film The Last of Us? Mari simak alur ceritanya. Let's go! Film ini pun dimulai dengan sebuah acara TV di tahun 1968 di mana ada beberapa ilmuwan yang lagi membicarakan tentang peristiwa-peristiwa penyakit virus yang pernah melanda dunia. Dan dari semua peristiwa itu pada akhirnya umat manusia berhasil memenangkan peperangan. Tapi menurut para ilmuwan ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu terinfeksi gara-gara jamur yang berbahaya. Dan mereka mengetahui kalau ada beberapa jamur yang berbahaya dan juga bisa mengendalikan seseorang seperti boneka yang dimana dikendalikan oleh tuannya mereka. Kemudian mereka pun berpendapat kalau beberapa jamur berbahaya itu bisa berevolusi jika misalnya kondisi suhu di bumi lebih panas daripada biasanya, bisa mengendalikan otak manusia sampai akhirnya terinfeksi dari jamur dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengatasi virus ini. Jika misalnya hal itu terjadi ataupun vaksin yang ampuh belum ditemukan untuk menyembuhkan infeksi itu, maka akan dipastikan umat manusia akan kalah dan akhirnya mereka pun habis. Mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes the fungus starts to direct the ant's behavior, telling, for instance, the world were to get slightly warm. Beralih ke tahun 2003 di sebuah rumah di Amerika Serikat, di mana ada seseorang cewek remaja bernama Sarah yang mau merayakan ulang tahun ayahnya yang bernama Joel. Dan mereka berdua tinggal bersama saudaranya Joel bernama Tommy. Di tengah sarapan mereka mendengar berita di radio tentang suatu insiden yang terjadi di Jakarta. Jadi pihak pemerintah Amerika Serikat memperingatkan keluarganya yang ada di sana untuk waspada. Namun Joel tidak mengetahui di mana Jakarta itu. Ia mengira kota itu ada di daerah Timur Tengah. Oleh karena itu, Sarah memberitahu kalau Jakarta adalah ibu kota di sebuah negara bernama Indonesia. Kemudian Sarah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, tapi sebelum itu dia mengambil jam tangan ayahnya yang rusak. Dia berencana untuk memperbaikinya sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. You love biscuits. Solid. Setelah pulang dari sekolah dan menunggu abang tukang jam selesai membetulkan jamnya, ada beberapa mobil polisi dan mobil damkar yang lewat di jalanan. Dan si abang itu berkomentar kalau dia terganggu akan mobil-mobil itu yang sudah sering lewat di depan tokonya. Tidak lama setelah itu datang istri si abang yang langsung mau menutup toko karena ada sesuatu darurat yang bikin dia cemas. Jadi dia pun menyuruh Sarah untuk pulang ke rumah sambil mengasih jamnya yang sudah diperbaiki. We're done for today. It's 3:15. You should go home. Kemudian Sarah pun singgah di rumah tetangganya, di mana dia mengerjakan PR sambil menghabiskan waktu sore itu. Di saat itu Sarah mau meminjam DVD film kesukaan ayahnya. Dia tidak mengetahui kalau si nenek tiba-tiba bergerak seperti kejang-kejang sambil membuka mulut di belakang Sarah. Ketika Sarah mau pulang, dia melihat seekor heli yang sedang memperhatikan si nenek dan terus memperhatikan si nenek yang membuat Sarah menjadi kebingungan. Kemudian Sarah pun langsung pergi. Di suatu hari setelah Joel pulang dari kerja, Sarah akhirnya memberikan hadiah jam tayang yang sudah diperbaiki. Dan dia mengaku kalau dia mendapatkan duit dari jualan permen haram, tapi ia berbohong. Dan sebenarnya duitnya adalah duit Joel sendiri yang sudah ia curi beberapa waktu lalu. Kemudian ketika lagi menonton film yang disuka Joel, dia menerima kabar dari Tommy. Dia lagi di kantor polisi gara-gara memukul orang sinting yang mencoba memukulnya. Dan terjadi kesalahpahaman ketika polisi menangkap Tommy. Jadi dia meminta bantuan Joel untuk membebaskannya. Hal itu membuat Joel mau tidak mau harus berangkat sekarang juga. Joel pun menggendong Sarah yang ketiduran ke kamarnya. Ketika tertidur pula, Sarah terbangun di dini hari gara-gara mendengar suara keras di luar. Oleh karena itu, dia mencari Joel yang belum pulang dari kantor polisi. Sarah lalu mencoba membuka TV dan melihat siaran darurat dari pemerintah untuk melakukan lockdown di rumah saja.
Tiba-tiba datang si Haley yang ingin masuk seakan ingin memberitahu kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak beres di sekitar. Di luar pun ada helikopter militer dan pesawat jet yang melintas di atas rumahnya. Sarah lalu membawa si Haley kembali ke rumah tetangganya itu. Tapi si Haley malah menolak dengan menggeram dan akhirnya dia pun kabur. Hal itu membuat Sarah menjadi penasaran, jadi dia memasuki rumah si tetangga dan menemukan jejak darah di dapur. Ternyata itu ulah si nenek yang lagi memakan si tetangganya. Layaknya seperti zombie sambil menyebarkan virus untuk mengubah manusia menjadi zombie. Si nenek pun melihat Sarah dan mencoba menggigitnya, namun hal itu membuat Sarah menjadi ketakutan dan kabur dari rumah itu. Untungnya ayahnya Sarah dan Tommy datang tepat waktu dan akhirnya si nenek pun terpaksa dihabisi sama Joel. What are we doing, Joe? Mereka kemudian cepat-cepat kabur untuk mencari tempat yang aman dan harus menabrak tetangga mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan mereka membahas tentang wabah zombie ini dan juga gara-gara virus yang membuat seluruh jaringan komunikasi pada mati. Dan menduga virus zombie ini menyebar pertama kalinya di kota. Sehingga bisa diduga kenapa si nenek bisa terinfeksi. Mereka juga melihat sebuah rumah besar yang terbakar dan ada orang lain yang meminta pertolongan, tapi Joel meminta untuk jangan menolong mereka karena ketakutan dengan orang lain itu yang bisa saja sudah terinfeksi virus. Sesampainya di jalan tol, mereka melihat jalan yang sangat macet gara-gara banyak orang yang sedang berusaha kabur. Jadi Tommy mengambil jalan pintas dengan melewati sebuah ladang. Namun dia dan mereka melihat ada helikopter militer yang berada di depan juga. Karena tidak ingin dicegah sama militer, mereka pun memutuskan untuk melewati jalan lain di kota kecil sambil melihat banyak pesawat yang pada ingin mendarat secara darurat. Dan banyak orang yang sudah terinfeksi di jalan yang membuat mereka tidak bisa melewati jalan tersebut. Keep going. Shit, Tommy! Tommy, go faster! We gotta go! The fuck we go? Dan tidak lama kemudian ada pesawat terbang yang jatuh di belakang dan akhirnya mobil mereka pun terhantam dari puing pesawat. Setelah mengalami kecelakaan, Sarah melihat banyak zombie yang pada memakan orang sebelum dia diangkat keluar dari mobil sama Joel dan Tommy. Tidak lama setelah itu ada mobil polisi yang menabrak mobil mereka dan membuat Joel dan Sarah berpisah dengan Tommy. Jadi Tommy pun memberitahu sebuah lokasi untuk mereka bisa ketemuan di sana. Karena kecelakaan sebelumnya membuat kaki Sarah terluka, Joel pun menggendongnya sambil lari dan beberapa saat kemudian dia menjadi ketakutan sama salah satu zombie yang lagi asik memakan orang. Oleh karena itu, Joel kabur ke arah restoran di mana dia dikejar sama zombie yang bisa berlari dan loncat. Dan setelah Joel keluar dari restoran, tiba-tiba zombie di-headshot sama seseorang yang ternyata itu dilakukan sama seorang tentara. Setelah mengetahui Joel dan Sarah tidak terinfeksi, tentara pun melaporkannya, tapi dia menjadi kaget ketika disuruh untuk melakukan sesuatu ke Joel dan Sarah, yaitu menghabisi Joel dan Sarah seperti zombie lain. Merasa terancam, Joel menghindari tentara tepat sebelum dia menembak dan akhirnya Joel dan Sarah pun terjatuh dari atas bukit sebelum si tentara menghabisi hidup mereka. We are not sick! Tentara sempat mengucapkan permohonan maaf, namun tiba-tiba dia di-headshot dari jarak jauh yang ternyata dilakukan sama Tommy. Tapi perhatian Joel segera teralihkan ke Sarah yang dalam kondisi sekarat gara-gara perutnya tertembak dari tentara sebelumnya. Karena tidak punya cukup waktu, Joel gagal untuk menyelamatkan anaknya dan akhirnya dia pun meninggal gara-gara pendarahan yang dia alami. Come on, baby. I know. Tommy, help me! Beralih ke 20 tahun kemudian, di mana ada seorang anak kecil yang lagi berjalan sendirian di tengah hutan dan melihat sebuah kota yang sudah kiamat gara-gara wabah zombie yang sudah melanda ke seluruh dunia. Di sana si anak kecil menemukan sebuah tempat yang sudah dijaga sama beberapa petugas senjata. Namun dia pingsan, jadi petugas membawa si anak kecil itu ke sebuah tempat aman di mana dia dicek apakah dia terinfeksi virus zombie atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata si anak kecil itu sudah terinfeksi dengan muncul warna merah dari alat pengecekan.
Oleh karena itu, para petugas memberikan kesempatan ke si anak kecil untuk melakukan apapun yang dia mau. Namun sebelum itu, mereka menyuntikkan sesuatu dulu ke si anak kecil. Para petugas ini dari sebuah kelompok bernama Fedra atau seperti tim darurat bencana yang merupakan kelompok yang bertindak sebagai otoritas penguasa zona karantina. Dan mereka mempunyai sebuah markas yang menjadi tempat tinggal para penyintas. Di sana juga ada kelompok pemberontak bernama Fireflies yang tidak suka sama yang dilakukan Fedra karena Fireflies mau semua warga bisa bebas untuk membangun negara bersama-sama, apalagi situasi dunia yang sudah terjadi kiamat. Joel adalah salah satu penyintasnya dan sekarang dia bekerja sehari-hari sebagai buruh untuk mendapatkan uang. Namun uang yang dia dapatkan bukanlah uang yang biasa dipakai, melainkan uang baru yang dibuat sama Fedra. Suatu hari ketika mengurusi mayat untuk dibakar, Joel melihat si anak kecil yang ternyata menjadi salah satu orang untuk dibakar juga. Karena temannya seorang ibu, ia pun tidak tega untuk membakar si anak. Joel pun langsung melakukannya karena tampak dia sudah pernah melakukan hal itu ke anaknya si Sarah, dan akhirnya si anak kecil itu pun dibakar. Ketika melihat beberapa orang yang akan dihukum mati karena sudah macam-macam mau kabur dari markas, dia melihat seorang petugas bersenjata yang memberikan sebuah pesan untuk datang. Jadi Joel pun pergi mendekati di sebuah gang dan ternyata mereka melakukan transaksi narkoba yang dijual Joel untuk mendapatkan uang tambahan. Di kesempatan ini, Joel menanyakan tentang kabar perkembangan sebuah truk dari si petugas karena mereka berencana untuk kabur dari markas Fedra. Dan sudah bekerja sama dengan seorang wanita bernama Tess yang mengurusi pembelian baterai mobil untuk truknya. Tapi masalahnya orang yang dia suruh sudah membeli baterai mobil yang bernama Robert melakukan kecurangan dengan menjual lagi baterai itu ke orang lain, sehingga terjadilah keributan di antara Tess dan Robert. What do you want me to say, Tess? How about we just let it go? Tiba-tiba tempat mereka terkena dampak dari sebuah ledakan, karena itu di luar terjadi baku tembak antara Fedra dengan Fireflies. Namun ketika Tess kembali sadar, dia melihat Robert sudah kabur yang membuatnya ditangkap sama Fedra. Sementara itu Joel pergi ke tempat layanan pesan suara dengan alat radio di mana orang-orang lagi mengantri untuk memberikan pesan ke orang-orang tercinta mereka yang mungkin masih hidup di luar sana. Joel dan si petugas radio sudah berteman lama dan dengan sedikit sogokan Joel menanyakan tentang kabar saudaranya Tommy yang sudah berpisah dengan Joel. Di tengah usaha mereka untuk bertahan hidup dari wabah zombie, tapi hasilnya belum ada balasan pesan dari Tommy, sehingga Joel menjadi khawatir karena sudah 3 minggu Tommy tidak membalas pesan dari Joel. Dan biasanya Tommy membalas dalam waktu 1 hari saja. Jadi kemudian Joel memutuskan untuk nekat pergi ke tempat layanan pesan suara Tommy yang sangat jauh. Dan setelah Joel mengetahui lokasinya dari si petugas radio, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke sana walaupun dia tahu kalau di luar sana para zombie pada berkeliaran di mana-mana. Besoknya Joel baru mengetahui luka Tess di wajahnya. Oleh karena itu Tess memberitahu kalau ini gara-gara beberapa anak muda yang memukulnya yang labil dan baru lahir setelah wabah zombie menyebar. Ketika mengetahui baterai mobilnya sudah dijual sama Robert, Joel tentu sangat marah, namun Tess mengajaknya untuk mencari Robert dengan keluar dari markas secara diam-diam. Dan akhirnya Joel pun mengeluarkan pistol yang dia simpan selama ini. Tess menanyakan ke seseorang yang bertugas sebagai mata-mata tentang Robert. Dan setelah Tess mengetahui lokasi Robert yang berada di markas Fireflies, dia dan Joel pun pergi ke terowongan kereta bawah tanah dengan melewati sebuah tempat khusus untuk mereka kabur, sambil membawa tas berisi peralatan yang sudah mereka siapkan beberapa waktu kemudian. Setelah sampai di sebuah kantor, mereka dikejutkan dengan zombie yang sudah habis hidupnya dalam kondisi membusuk. Menduga zombie itu tidak makan dalam waktu yang lama. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di markas Fireflies, di mana mereka menemukan Robert dan timnya yang sudah habis hidupnya karena baku tembak. Joel dan Tess mendengar suara orang kesakitan di lorong sebelah dan dikagetkan dengan cewek remaja yang mau menyerang Joel. Dan ternyata orang yang kesakitan itu bernama Merlin, dan ternyata Joel mengenal Merlin yang merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak Fireflies yang sudah berhasil menghabisi hidupnya Robert dan timnya yang sedang mencoba menjual baterai mobil yang tidak bagus.
Membuat hal itu, Joel pun bertanya ke Merlin untuk apa membeli baterai mobil. Ia pun menjawab dia membutuhkan itu untuk sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan cewek remaja itu yang bernama Ellie. Merlin lalu memberitahu kalau gara-gara baku tembak yang terjadi, Fedra sudah mengetahui kejadiannya dan akan datang ke sini. Oleh karena itu, Merlin berpikir karena perutnya tertembak dan kondisi temannya yang terluka, Merlin meminta bantuan Joel untuk mengantarkan Ellie untuk dibawa ke tim Firefly yang menunggu Ellie di suatu tempat bernama State House. Sebagai gantinya, tim Fireflies akan memberikan apa yang Joel butuhkan. The second we hand that kid over. You'll talk it through, but please remember. Joel dan Tess setuju untuk mengantarkan Ellie ke State House, dan ketika malam hari sudah tiba, mereka menyelinap keluar dari markas dengan melewati sebuah jalan rahasia yang diketahui Tess. Tapi mereka belum benar-benar aman dari para petugas karena mereka harus menghindari penjagaan para petugas di sekitar gerbang secara diam-diam. Beberapa saat kemudian mereka malah ketahuan sama salah satu petugas yang lagi membuang cairan, yang ternyata itu adalah pelanggannya Joel dalam transaksi narkoba. Namun dia tetap melaksanakan tugasnya, jadi dia menyuruh Joel, Tess, dan Ellie untuk berlutut dengan tangan di belakang kepala. Si petugas mau memastikan kalau mereka bertiga tidak terinfeksi, tapi ketika dia memeriksa Ellie, dia pun langsung menusuk si petugas dengan pisau miliknya, sehingga dia menjadi marah sambil mau menembak Ellie. Joel mencoba menenangkan si petugas, namun ketika dia bilang minggir, Joel pun teringat tentang si tentara yang sudah menghabisi hidup anaknya. Joel langsung menerkam si petugas lalu memukulnya sampai berkali-kali dan akhirnya dia pun tewas. Sarah kemudian memeriksa alat pengecekan dan ternyata Ellie sudah terinfeksi. Ellie pun berkata ia tidak terinfeksi, bahkan ia menunjukkan luka di tangannya yang ia dapatkan 3 minggu yang lalu. Sementara manusia pada umumnya akan berubah menjadi zombie sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. No, I'm not sick. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk membicarakan tentang bekas luka itu karena mereka harus mengamankan diri dulu dari para petugas. Joel pun mengambil senapan dari si petugas, lalu mereka pun pergi memasuki area para zombie dan akhirnya film pun bersambung. Tepat pada tanggal 24 September 2003, ada 2 orang dari pihak berwenang menjemput seorang wanita yang lagi makan siang. Wanita itu bernama Ibu Ratna, seorang ahli mikologi dari Universitas Indonesia. Ibu Ratna yang berpikir dia melakukan kesalahan kemudian dibawa ke laboratorium milik Kementerian Kesehatan. Di sana dia disuruh meneliti sesuatu yang berkaitan dengan bidangnya, yaitu jamur. Dia pun langsung bilang kalau jamur itu adalah Ophiocordyceps, tapi Ibu Ratna bingung kenapa ada cairan klorazol di sampel itu. Seorang pria bernama Agus kemudian bilang kalau sampel itu berasal dari manusia. Mendengar itu, Ibu Ratna langsung tersenyum kecil karena tidak mungkin jamur bisa bertahan di dalam tubuh manusia. Untuk membuktikan ucapannya, Agus pun kemudian membawa Ibu Ratna untuk menemui seseorang mayat perempuan dengan memakai pakaian yang lengkap. Ibu Ratna kemudian menyayat bekas luka gigitan di kaki mayat itu, dan hasilnya dia pun terkejut karena memang benar di tubuhnya ada jamur yang buat dia lebih terkejut, ternyata asal gigitan itu dari manusia. Kemudian Ibu Ratna membuka mulut mayat itu sambil memasukkan alat untuk menarik sulur jamur tersebut. Sesaat setelah menariknya, dia pun langsung membuangnya karena sulur jamur itu masih dalam keadaan hidup. Ia pun langsung buru-buru keluar dari tempat itu. Setelah Ibu Ratna dan Agus melakukan pembicaraan pribadi, kata Agus kejadian ini terjadi 30 jam yang lalu, tepatnya di pabrik tepung yang ada di Jakarta Barat. Seorang pekerja perempuan menyerang 4 kawannya yang 3 diantaranya digigit. Mereka kemudian menguncinya di kamar mandi untuk menunggu polisi datang. Namun polisi juga diserang karena hal itu membuat perempuan itu terpaksa ditembak mati. 3 orang yang digigit kemudian dibawa untuk diobservasi. Namun karena prosedur yang berlaku setelah selesai observasi, mereka pun langsung dieksekusi dan tidak diketahui siapa yang menggigit perempuan itu, alias orang pertama yang menyebarkan penyakit itu. Selesai menjelaskan, Agus kemudian bilang tujuan dia membawa Ratna ke sini untuk membuat vaksin atau obat agar penyebaran jamur ini tidak meluas lagi. Dengan suara pelan dan juga tegas, Ratna bilang tidak ada obat ataupun vaksin. Satu-satu cara untuk mengatasi penyebaran ini adalah meledakkan seluruh kota beserta isinya.
Yang dibilang Ratna sama persis seperti apa yang dikatakan ilmuwan di awal episode pertama. Ratna tahu betul apa yang akan terjadi. Akibat jamur ini dia pun kemudian menangis sambil meminta agar dirinya diantar pulang. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum wabah jamur ini mengakibatkan kiamat bagi umat manusia. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu kami untuk mencegah. Mulailah pengoboman. Saya hanya ingin bersama dengan keluarga. Bagaimana menurut kalian akting kedua artis Indonesia ini? Jujur saya merinding saat menonton adegan ini. Kemudian scene berpindah ke Joel, Ellie, dan Tess karena di episode pertama belum sempat ditanyain tentang infeksi yang terjangkit di Ellie. Joel masih kurang yakin kalau Ellie kebal terhadap infeksi itu. Bisa saja sebentar lagi dia berubah. Dan Joel pun menyarankan agar mereka kembali ke zona karantina untuk melihat bekas infeksi di tangan Ellie, maka mereka akan langsung membunuhnya. Untuk meyakinkan Joel, Tess kemudian memaksa Ellie untuk memberitahu alasan dibalik semua ini. Di sini pun semua terungkap bahwa Ellie akan dibawa ke Dr. Firefly yang berada di daerah barat. Menurut Merlin, Ellie adalah kunci untuk membuat vaksin karena gigitan zombie tidak mempan pada dirinya. Namun Joel tidak percaya sama namanya vaksin-vaksin yang sudah ia dengar jutaan kali. Dan sampai sekarang itu hanyalah omong kosong saja. Tess memberitahu Joel bahwa mereka tidak perlu memikirkan hal tersebut. Yang penting mereka mengantar Ellie dan meminta apapun yang mereka mau seperti yang sudah dijanjikan. Then you must have heard that he wants to shoot you. Much as twitches. Joel setuju dengan itu sambil mereka melanjutkan perjalanan. Di sini terlihat jelas keadaan kota pada siang hari yang sudah dipenuhi dengan jamur dan tanaman-tanaman liar di gedung-gedung, dan juga tampak hancuran mobil berserakan di mana-mana. Dan ada juga bekas ledakan bom yang lumayan besar. Tidak hanya Jakarta saja yang dibom, di sini juga mereka melakukan pengeboman di kota ini, dan mereka berhasil memperlambat penyebaran wabah ini. Tapi kalau di kota-kota lain tidak diketahui berhasil atau tidak. Karena akses jalan menuju Holstead House tertutup bangunan, maka mereka harus mengecek bangunan tersebut. Takutnya ada zombie yang akan nantinya bakal menyerang mereka. Untuk mengeceknya, mereka kemudian masuk ke gedung hotel itu. Di sini mereka dipaksa melewati genangan air yang sangat kumuh. Ellie yang bersifat kekanakannya tidak bisa dikontrol, malah bermain-main di air yang jorok itu. Dan kemudian dikagetkan dengan tengkorak manusia. Yes, sir. I would like your finest. Weird kid. Singkat cerita, mereka sampai di lantai atas dan melihat sesuatu yang cukup mengejutkan. Ada ratusan zombie yang bergeletak di bangunan itu, yang sebelumnya tidak ada di sana, kata Tess. Sebelumnya mereka berada di dalam bangunan. Mereka adalah orang-orang yang ingin pergi ke zona karantina. Namun sebelum sampai ke sana, mereka terlebih dulu terinfeksi, dan dikatakan juga para zombie ini bisa saling terhubung. Namun juga bisa tumbuh di bawah tanah yang panjang akarnya bisa lebih dari 1,6 km. Jadi jika ada satu zombie yang terganggu, maka zombie-zombie lain yang akan merasakannya, dan mereka pun akan datang untuk membantu zombie yang terganggu. Setelah melihat segerombolan zombie itu, tidak mungkin mereka melewati jalan tersebut. Oleh karena itu mereka harus berputar untuk mencari jalan lain. Dengan terlebih dahulu mereka harus melewati sebuah gedung dari luar sana. Gedung itu pun terlihat jamur yang terdapat di pintu masuk yang akarnya menjalar sampai ke dalam gedung. Could mean they're all finally dead in there. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gedung. Mereka melihat sesuatu yang tidak terduga bukanlah zombie, melainkan seorang pria yang baru dibunuh dengan cara dicakar-cakar. Melihat hal tersebut, Joel langsung menyuruh Ellie untuk diam-diam. Bukan sekadar diam, tapi harus benar-benar menutup mulut. Bukan tanpa alasan dia bilang begitu, tetapi ia tahu pasti itu adalah ulah zombie yang berbeda dari zombie pada umumnya. Lebih tepatnya zombie yang sudah bermutasi. Okay, from this point forward, we are silent. Mereka kemudian perlahan-lahan naik ke lantai atas melewati sesosok mayat yang sudah terjebak di dalam jamur. Sesampainya di atas, Tess dan Ellie hampir tertimpa bangunan roboh yang langsung membuat kebisikan di tempat itu. Alhasil apa yang dipikirkan Joel tadi bahwa terdengar suara dari zombie itu yang langsung membuat mereka panik. Mereka kemudian dibuat makin panik setelah zombie itu muncul di depan mereka. Zombie itu sendiri bernama Clicker. Zombie itu tidak bisa melihat alias buta, tapi mereka punya pendengaran yang sangat tajam, bahkan suara napas pun mereka bisa dengar. Itulah kenapa Joel tadi menyuruh Ellie untuk tutup mulut. Selain itu, Clicker juga sangat mengerikan yang mana dari otaknya keluar jamur hingga menutupi matanya. Awalnya mereka bisa menghindari Clicker itu, namun kemudian Clicker menyerang mereka setelah mendengar napasnya Ellie.
Untungnya Joel langsung menahannya sambil menyuruh Tess dan Ellie untuk kabur. Dari samping kemudian muncul satu clicker lagi yang langsung mengejar kedua perempuan itu. Akibatnya Ellie dan Tess kemudian terjatuh hingga membuat mereka terpisah. Sementara Joel tadi sudah berhasil selamat dari bersusah payah sembunyi dari clicker itu. Dia kemudian mendatangi Ellie, namun bodohnya si Joel, dia tidak sengaja menginjak sebuah pecahan kaca yang membuat clicker itu langsung menyerang mereka lagi. Dan setelah Joel menembak kepalanya beberapa kali, di saat yang bersamaan muncul satu clicker lagi. Dari samping Tess tiba-tiba muncul sambil menyerang kepalanya dengan kapak. Walaupun sudah dikapak, clicker itu belum mati, bahkan masih coba untuk menyerang mereka. Setelah ditembak Joel beberapa kali, clicker itu kemudian mati. Tanpa disadari sama Ellie, tangannya ternyata dicakar oleh salah satu clicker, namun tampaknya dia tidak terlalu khawatir karena dirinya kebal terhadap infeksi. Hey, let's get the fuck out of here. Ellie kemudian menutup lukanya dengan perban sementara. Joel membantu Tess yang kakinya keseleo. Kalau dari tadi Tess orangnya kalem seperti kejadian clicker, dia seperti cewek yang lagi datang bulan. Bawaannya selalu marah-marah hingga membuat Joel heran dengan sikapnya. Tapi walaupun begitu, Joel tidak mau ambil pusing. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan mereka. Di sini mereka kebingungan dengan kesunyian di tempat itu, tidak ada tanda-tanda dari anggota Firefly. Hanya mobil saja yang berada di luar gedung. Perlahan Joel mendekati dan membuka pintu yang di bagian dalamnya dipenuhi dengan darah. Joel kemudian mengecek ke samping melihat ada anggota Firefly yang sudah menjadi mayat. Mereka pun bingung apa yang terjadi pada mereka. Kemudian mereka masuk ke dalam gedung karena melihat ada darah yang membuat mereka sangat terkejut. Setelah melihat semua anggota Firefly sudah pada tewas, menurut Joel kejadian ini disebabkan oleh salah satu anggota yang sudah terinfeksi, yang kemudian menyerang anggota lain hingga mereka semua pun kemudian tewas. Dan yang tersisa sekarang hanyalah barang-barang mereka seperti senjata, bahan-bahan bakar, dan beberapa barang lainnya. Di sini Joel dan Tess kemudian berdebat. Menurut Joel, mereka sebaiknya pulang ke zona karantina karena misi mereka sudah gagal total. Kata Tess itu bukanlah rumahnya dan memutuskan untuk tetap berada di sini. Bukan tanpa alasan dia bilang begitu. Ternyata guys, Tess sudah terinfeksi. Dia mendapatkan infeksi itu saat melawan clicker. Tess kemudian mendatangi sambil membuka bekas cakaran di tangan Ellie yang ternyata memang benar bekas itu sudah tidak ada. Dari situ meyakinkan Joel kalau Ellie memang kebal terhadap infeksi sambil menunjukkan itu pada Joel. This is real. Josh is fucking real. Tess meyakinkan kalau Ellie bisa menjadi kunci menemukan vaksin dan kemudian meminta Joel untuk melakukan sesuatu. Awalnya Joel tidak mau melakukan itu, namun Tess terus memaksa dirinya dan sambil memohon. Nah, di saat yang bersamaan mereka dikejutkan dengan anggota Firefly yang berubah menjadi zombie. Dengan itu, Joel langsung menembaknya, namun tanpa disadari dia telah melakukan kesalahan besar. Saat itu, jamur di bawah tanah perlahan-lahan melilit tangan zombie itu, yang artinya ini akan memanggil zombie-zombie lain. Tess kemudian mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Joel dan juga Ellie. Ia menumpahkan beberapa drum bahan bakar dan menjatuhkan beberapa granat, dan setelah itu zombie-zombie datang, dia akan meledakkannya. Melihat hal itu, Joel tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat Tess. Saya kan tidak menyangka itu akan terjadi pada pacarnya. Tak lama setelah Joel dan Ellie keluar dari gedung, satu persatu zombie langsung berlarian memasuki gedung itu. Tampak Tess yang sangat ketakutan sambil coba menghidupkan korek yang di tangannya. Tess yang semakin takut karena korek itu tidak mau hidup-hidup. Kemudian dibuat makin panik setelah salah satu zombie mendatangi dirinya. Zombie itu kemudian memasukkan sulur ke dalam mulutnya. Di saat itulah Tess berhasil menghidupkan koreknya dan ledakan besar pun terjadi. Terlihat dari kejauhan zombie-zombie itu langsung kebakar, yang artinya mereka tidak akan mengejar Joel dan juga Ellie. Dan di sini pun menjadi scene penutup episode kedua guys. Film pun dimulai dengan pemandangan sangat indah di tengah sungai, di mana kita melihat Joel yang menunjukkan luka-lukanya di tangannya. Dan dia seperti sedang membangun sebuah menara batu seolah dia kehilangan harapan. Dengan sangat sedih, Joel pergi menemui Ellie yang sedang menunggunya di belakang pohon. Kemudian, Joel memutuskan untuk membawa Ellie ke Billy dan Frank. Karena di episode 2 kemarin, Tess meminta Joel untuk membawa Ellie ke mereka. Ask you for anything, not to feel the way I felt, not to I need you to get her to Bill and Frank's. Setelah memulai perjalanan mereka, kemudian mereka singgah di sebuah rumah tua. Karena di tempat ini seperti telah ditinggalkan Joel dulu. Hal ini Ellie sangat penasaran sama tempat ini. Di sana juga ada permainan arcade dari Mortal Kombat.
Permainan yang Ellie tidak bisa bermain karena Ellie lahir setelah gerombolan infeksi Cordyceps. Never play this one? Sementara Joel mencoba mencari lebih banyak persediaan seperti yang diharapkan. Selagi Joel lagi sibuk mengambil barang, Ellie malah masuk ke ruang bawah tanah dan niatnya mau cari barang, dan memang benar ada satu barang yang ditemukan. Namun tak hanya itu saja yang ditemukan, ia juga menemukan seorang zombie yang badannya sudah ketimpa reruntuhan. Terlihat separuh wajahnya sudah dipenuhi jamur. Bukannya Ellie langsung cabut, ia malah mendekati zombie itu. Dia bahkan menyayat sedikit jidat zombie dan kemudian menusuknya sampai mati. Ellie. Picked over my ass. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka sambil Ellie bertanya kenapa wabah ini bisa terjadi. Kata Joel disebabkan oleh jamur yang bermutasi. Jamur itu masuk ke makanan yang sebagian bahannya adalah tepung dan juga gula. Kemudian dikirim ke seluruh dunia untuk dijual, dan orang-orang yang memakannya akan langsung terinfeksi. Itulah yang terjadi pada nenek-nenek yang ada di episode 1. Saat mereka sudah mau sampai ke tempat Bill dan juga Frank, yang tempat itu berada di sebuah kota kecil. Saat berada di perbatasan kota, Joel mengajak Ellie untuk memutar lewat jalan lain, karena ada sesuatu yang berada di depan yang seharusnya tidak dilihat sama Ellie. Namun, karena Ellie yang keras kepala, dia pun langsung saja lewat jalan itu. Alhasil dia pun dibuat terkejut dengan penampakan ini. Whatever it was, it's gone. Di situ ada tengkorak para warga kota yang dibunuh oleh para tentara. Jadi guys, seminggu setelah wabah terjadi, para tentara mengevakuasi orang-orang ke zona karantina. Sayangnya tidak semua warga dibawa, karena keterbatasan tempat mereka, kemudian dibantai untuk mencegah penularan. Karena jika mereka hidup dan kemudian terinfeksi, itu akan membahayakan orang-orang lain. About a week after Outbreak Day, soldiers... Setelah itu, kita akan melihat kilas balik kejadian itu tempat pada tanggal 30 September 2003. Puluhan warga kota dibawa dengan menggunakan mobil militer, beberapa dibawa ke zona karantina. Sementara yang lainnya dibantai di tempat tadi. Rumah-rumah disemprot cat pilox warna merah menandakan kalau rumah itu tidak ada penghuni lagi. Namun tanpa mereka sadari, ada satu orang yang masih bersembunyi. Dia lagi mantau dengan kamera CCTV menunggu mereka untuk pergi dari sana. Not today, you New World Order jackboot fucks. Sesaat setelah mereka pergi, dia kemudian keluar dari ruangan rahasianya sambil memakai masker dan memegang shotgun. Kemudian dia keluar dari rumah setelah memastikan tidak ada orang lain lagi. Pria itu kemudian membuka maskernya, dan pria itu sendiri adalah Bill. Bill ini bukan orang sembarangan guys, dia orang yang sangat cerdas, yang bisa melakukan apa saja. Seorang diri sesaat setelah semua orang pergi, ia memulai mempersiapkan segala hal untuk bertahan hidup. Mulai dari menguras habis pertalite di pom bensin, lalu mengambil barang-barang rumah tangga, datang ke pabrik gas untuk menyalurkan gas ke rumahnya untuk menghidupkan generator yang sangat besar. Bill pun membuat pagar listrik untuk keamanan yang memakai kode serta remote. Kemudian dia juga ternak babi dan berkebun agar tiap hari bisa makan enak. Intinya pasokan yang seharusnya untuk seluruh warga kota, sekarang dia sendirilah yang menikmatinya. Oh iya, satu lagi, dia juga membuat jebakan di banyak tempat agar tempat itu lebih aman dari gangguan zombie. Keep coming. Singkat cerita, 4 tahun kemudian atau tahun 2007, Bill ketemu sama seorang pria bernama Frank. Pria itu terjebak di dalam lubang yang memang dibuat Bill untuk menjebak zombie. Katanya dia mau ke zona karantina, namun di tengah jalan dia melihat kotanya Bill. Dia ingin minta makan karena sudah 2 hari tidak makan. Dia janji setelah dikasih makan dia bakal pergi dari sana. Awalnya Bill curiga sama Frank, takutnya pria itu punya niat jahat. Namun setelah diperhatikan kelihatan kalau Frank adalah orang baik. Ia pun kemudian dikasih makan, bahkan dikasih mandi air hangat dan juga baju gratis. Namun setelah itu hal yang tidak diduga-duga terjadi. Tanpa disangka-sangka guys, Frank tiba-tiba mencipok bibirnya Bill. Lebih gawatnya lagi, Bill malah menikmati ciuman itu. Ya sudah, karena sudah seperti ini, Frank pun tidak jadi pergi dari sana. Dan mulai saat itu mereka kemudian tinggal bersama menjalin kehidupan layaknya sepasang suami istri. Sure. Go take a shower, Bill. Kalau Bill adalah orang yang selalu waspada dan tertutup, beda dengan Frank, lebih gampang menerima orang lain. Bahkan dia ingin kota itu dipenuhi oleh orang-orang. Contohnya, pada tahun 2010 tanpa sepengetahuan Bill, Frank berkomunikasi sama seorang wanita melalui radio. Ia bahkan mengajak wanita itu ke sana untuk sekedar makan siang bersama. Dan ternyata wanita itu adalah Tess yang juga datang bersama Joel. Disinilah awal mula Joel ketemu sama Bill dan juga Frank.
Melihat Bill yang punya barang bagus, Joel langsung saja meminta untuk barter sama Bill. I don't need you or your friend complicating our lives. Ada beberapa hal yang tidak dipunya Bill. Di sana yang bisa didapatkan Joel di zona karantina seperti kawat besi untuk pagar listriknya. Joel bisa memberikan beberapa gulungan kawat yang bisa dengan mudah didapat di zona karantina. Tanpa mikir, Bill langsung menolak. Ia merasa tidak butuh apapun dari Joel. Memang menolak, tapi tidak dengan Frank yang tanpa diketahui Bill. Dia diam-diam bertransaksi berbagai barang sama si Tess. Mereka juga memakai kode di radio agar transaksi mereka tidak diketahui orang lain. Salah satu transaksi yang dilakukan adalah menukar pistol Bill dengan benih strawberry. Dan hasilnya tidak sia-sia, stroberinya tumbuh subur di perkebunan mereka dan buah itu bisa dimakan kapanpun mereka mau. Older means we're still here. No, on the strawberries. Sayangnya mulai terjadi masalah di tempat itu tepat 3 tahun kemudian atau tahun 2013. Pada saat mereka lagi enak tidur, ada beberapa orang yang coba untuk merampok. Hal ini sebenarnya sudah pernah diperingatkan sama Joel, namun Bill tidak peduli. Untungnya mereka gagal untuk merampok. Kebanyakan dari mereka tersengat pagar listrik, ada yang kebakar karena pipa gas, dan ada juga yang mati karena ditembak sama Bill. Tak disangka Bill juga sempat kena tembakan para perampok, namun setelah dirawat sama Frank, dia kemudian berhasil selamat. Dan kehidupan bahagia mereka kemudian berakhir pada tahun 2023. Frank sekarang duduk di kursi roda karena penyakit yang tidak diketahui. Di sini keadaan mereka juga sudah tua, seakan tinggal menunggu hari untuk dipanggil sama Tuhan. Tapi walaupun begitu, Bill tetap setia merawat Frank. Frank yang tidak mau terus-terus merepotkan Bill kemudian minta sesuatu untuk terakhir kalinya. Dia ingin mereka menikah lalu makan malam romantis. Kemudian obat-obat Frank dimasukkan semua ke dalam minumannya dan terakhir itu akan menyebabkan dirinya meninggal karena overdosis. Mendengar itu, Frank langsung menangis, tidak menyangka semua bakal berakhir seperti ini. Sambil melakukan apa yang disuruh sama pacarnya itu, semua perintah Frank dilakukan dengan baik sama Bill. Tapi ada satu yang dilanggarnya. Diam-diam Bill juga menaruh racun di minumannya, yang artinya dia juga bakal ikutan mati. Frank yang tidak sadar dengan itu, Frank sama sekali tidak marah. Dia malah senang karena berpikir itu sangat romantis. Bill kemudian membawa Frank ke tempat tidurnya, dan di sanalah mereka kemudian mati bersama-sama. Setelah itu, sekarang kita balik lagi ke Joel dan juga Ellie yang sekarang sudah sampai di rumahnya Bill. Ini sudah beberapa hari sejak kematian Bill dan juga Frank. Di sana Ellie menemukan kunci mobil dan sebuah surat yang dibuat oleh Bill. Isinya dia menyuruh Joel jangan membuka kamar karena mereka sudah mati. Ambil apapun yang Joel butuhkan. Ia juga bilang kalau masih banyak orang baik di dunia ini selagi bisa dibantu, maka bantulah seperti yang dilakukan pada Frank dulu. Joel yang awalnya sudah tidak berniat lagi membawa Ellie ke Fireflies langsung berubah pikiran setelah membaca itu. Sama seperti tujuan semula, dia tetap akan pergi menemui Tommy. Kebetulan Tommy adalah mantan anggota Fireflies yang masih punya kenalan teman-temannya dulu. Mungkin saja teman-temannya bisa membawa Ellie ke Dr. Fireflies. Sebelum mereka pergi, Joel terlebih dahulu masuk ke ruangan rahasia Bill untuk mengambil beberapa senjata dan juga peluru. Mereka juga menyegarkan diri dengan mandi air hangat, serta mengganti baju mereka yang sudah sangat bau. Oh ya, lupa satu, mereka juga ambil tisu toilet agar bisa cewek setelah habis berak. Mereka kemudian berangkat dengan naik mobil. Ini pun sekaligus menjadi scene terakhir dari episode ketiga The Last of Us. Film dimulai dengan kita melihat Ellie yang sedang mengecek atau mencoba pistol milik Bill yang telah dia bawa dari rumah Bill. Di sini Ellie seolah sudah mempunyai kemampuan memegang pistol. Tidak lama setelah itu, Ellie kemudian menghampiri Joel yang sedang mengambil bahan bakar dari mobil-mobil rusak dengan cara menyadapnya menggunakan selang. Ellie yang baru saja pertama kali melihat cara itu tentu saja cukup merasa kagum. Hingga Ellie pun yang merasa sudah akrab dengan Joel, dia kemudian memberikan sebuah candaan lucu kepada Joel dari sebuah buku yang dia baca. Dan candaan Ellie tersebut membuat Joel terlihat serius, kini sedikit tersenyum. And then it dawned on me. Feel free to wait in the truck. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan serta melihat kondisi di sekitar mereka. Di dalam mobil, Ellie menyetel sebuah lagu jadul. Ellie juga menemukan sebuah majalah dewasa yang seharusnya tidak dilihat oleh anak seumurannya. Mengetahui hal itu, Joel pun menyuruh Ellie untuk membuang majalah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah jembatan yang sudah sangat berlumut, bahkan terlihat juga kendaraan militer seperti truk pengangkut tentara dan sebuah tank yang sudah berkarat. Setelah cukup panjang melewati jalan raya dan karena hari mulai gelap, Joel pun memutuskan untuk membawa Ellie ke tengah hutan untuk beristirahat. Dan karena seharian mereka belum makan, Joel pun memasak dengan resep yang dia pelajari dari Tess kekasihnya.
dan mereka pun makan bersama. Kemudian Ellie pun menyarankan agar Joel menyalakan api saat malam, agar mereka tidak kedinginan. Akan tetapi Joel menolak karena takut jika mereka melakukan hal itu maka akan memancing sesuatu yang berbahaya datang seperti zombie. Hal itu membuat Ellie penasaran. Ellie bertanya apa yang lebih berbahaya dari zombie. Joel pun menjawab jika sesuatu yang lebih berbahaya dari zombie yaitu manusia. Karena manusia dalam keadaan seperti ini bukan hanya berani merampok tetapi juga berani membunuh seseorang. Malam harinya Joel dan Ellie pun beristirahat, dan untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, Joel pun menaruh senapannya di sampingnya. Sebelum tidur, Ellie kemudian memberikan pertanyaan serius kepada Joel dengan mengatakan kenapa orang-orang sawah bisa mendapatkan penghargaan. Joel pun menjawab karena mereka itu bisa berdiri dalam waktu yang lama. Dengan hal itu Ellie dan Joel pun tersenyum. Setelah itu mereka pun tertidur, walaupun Joel mungkin hanya tidur sebentar saja karena dirinya berjaga-jaga dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. No one's gonna find us. Keesokan harinya Joel dan Ellie pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ellie dengan penuh rasa penasaran kemudian menanyakan tentang Tommy. Joel lalu menjelaskan Tommy dahulu bercita-cita menjadi seorang pahlawan dengan bergabung menjadi anggota militer. Dan ketika Tommy mendapatkan tugas untuk berperang dengan negara lain yang membuat Tommy merasa bahwa menjadi seorang anggota militer bukanlah jalan untuk menjadi seorang pahlawan. Hingga saat wabah menyebar, Tommy mengajak Joel pergi ke Boston alias zona karantina. Dan disitulah awal mula Joel bertemu dengan Tess, serta di sana juga Tommy bertemu dengan Merlin, yaitu ketua dari organisasi Firefly, yang memiliki misi menyelamatkan dunia alias menjadi pahlawan. Dan misi Firefly tersebut selaras dengan impian Tommy dulu, yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Hingga saat itu Tommy memutuskan menjadi anggota Firefly. Namun karena suatu hal, Tommy pun keluar dari organisasi Firefly, yang membuatnya juga harus pergi dari zona karantina, dan terpisah dengan Joel. Hingga saat ini, Joel kali ini bertekad untuk menemukan Tommy, sebab Tommy adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. What's his name? Whose name? Your brother. Tommy. Setelah sampai ke sebuah kota bernama Kansas City, yang dimana jalur menuju kota itu tertutup oleh sekumpulan mobil-mobil, Joel pun lalu memutuskan untuk mencari jalan lain agar bisa masuk ke kota tersebut. Namun Joel dan Ellie justru malah kebingungan mencari jalur yang mereka tuju. Kemudian mereka memutar lewat jalan lain. Tiba-tiba ada seorang pria asing dengan keadaan terluka atau tertembak berusaha meminta tolong kepada Joel. Joel yang seolah-olah sudah mengetahui jika hal ini adalah sebuah jebakan, Joel pun langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Dan ternyata benar, Joel dan Ellie telah masuk ke wilayah musuh alias orang-orang yang masih bertahan hidup. Namun sayangnya mobil mereka terkena jebakan yang membuat mereka menabrak sebuah toko. Hal tersebut yang harus memaksa Joel dan Ellie harus keluar dari mobilnya. Bahkan para musuh terus menembaki Joel dan Ellie. Joel pun kemudian mengambil senapan lalu menyuruh Ellie masuk ke dalam sebuah lubang yang berada di dalam bangunan itu, serta memberikan aba-aba kepada Ellie agar melakukan apa yang telah Joel perintahkan. Ya, kalau mau dibilang seperti dalam game PUBG, seperti saling memberikan kode. Joel pun berhasil melumpuhkan mereka, orang yang terus menembaknya. Tanpa henti bersamaan dengan itu, Ellie juga berhasil masuk ke dalam lubang. Tak lama setelah itu ada seorang pria tiba-tiba muncul dari balik pintu lalu menyerang Joel. Hingga Joel bahkan terdesak. Ellie yang melihat Joel dalam keadaan terdesak lalu mengeluarkan pistol yang selalu dia bawa. Perlahan dengan sedikit rasa takut, Ellie kemudian menembak pria itu dan Joel pun bisa diselamatkan. Namun Joel terlihat cukup kaget dengan tindakan Ellie yang mampu menggunakan senjata api. Kemudian Joel pun mengambil pistolnya yang dipegang oleh Ellie. Dan karena pria itu terus meminta ampun, Joel pun menyuruh Ellie masuk kembali ke dalam bangunan itu, yang dimana Joel akan membunuh pria tersebut. Hal itu membuat Ellie yang masih anak-anak merasa sedih, entah melihat manusia saling membunuh atau mungkin Ellie hanya terharu sebab berhasil menyelamatkan Joel. Wait. Get back behind the wall. No, I'm sorry. Setelah itu, karena musuh mulai mengetahui keberadaan mereka, Joel dan Ellie memutuskan untuk segera kabur dari sana dan pergi menuju bangunan yang lain. Scene pun kemudian beralih kepada seorang wanita bernama Caitlin yang tengah menginterogasi seorang pria yang merupakan seorang dokter. Di sana Caitlin menanyakan keberadaan pria bernama Henry kepada dokter itu, dan apabila dokter itu tidak memberitahu keberadaan Henry, maka Caitlin tidak segan-segan untuk bunuh dokter itu.
Akan tetapi dokter itu tidak menjawab pertanyaan Caitlin sama sekali. Hingga tak lama setelah itu, Caitlin mendengar sebuah mobil yang dimana Caitlin begitu terkejut karena melihat dua anak buahnya telah tewas. Dan rekan Caitlin kemudian menjelaskan jika kemungkinan orang yang telah menewaskan anak buahnya bukanlah Petra melainkan pembunuh bayaran. Namun Caitlin mengira perbuatan tersebut dilakukan oleh Henry, orang yang sedang dia cari. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa dua pria itu tewas karena terlibat baku tembak dengan Joel. Dan karena hal itu semakin membuat Caitlin marah dan datang langsung menembak dokter itu. Caitlin yang merasa dirinya dan kelompoknya dalam ancaman, Caitlin kemudian menyuruh semua pasukan untuk mencari serta membunuh siapapun yang telah menewaskan anak buahnya. Di sisi lain, Joel dan Ellie yang mengetahui jika mereka sedang dicari oleh kelompok-kelompok Caitlin. Di sana Joel sempat meminta maaf kepada Ellie sebab telah membuat Ellie membunuh seseorang dengan sebuah pistol. Namun Ellie malah berkata jika perbuatan itu bukan pertama kalinya dia lakukan. Mendengar hal itu, Joel pun sedikit kaget dan bertanya siapakah yang telah mengajari Ellie menggunakan pistol. Ellie pun menjawab bahwa dia telah diajari menggunakan pistol saat bersekolah di Petra. Hal tersebut tentunya membuat Joel memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Ellie, dan Joel akhirnya membiarkan Ellie membawa pistol sebagai bentuk pertahanan diri. Sementara itu, Caitlin bersama rekannya yang sedang mencari pelaku pembunuh dua anak buahnya. Mereka hanya menemukan kaleng-kaleng bekas makanan serta gambar-gambar superhero. Dan saat mengecek ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah hal yang tak terduga, yaitu berupa tanah yang tiba-tiba menggembul ke atas. Entah apa makhluk yang berada di dalam sana, yang membuat Caitlin dan rekannya ketakutan. Namun anehnya, Caitlin malah menyuruh rekannya untuk tidak memberitahukan kepada kelompoknya tentang hal ini, dan malah menyuruh rekannya untuk menutup gedung tersebut. Malam harinya, Joel dan Ellie yang mencari tempat berlindung untuk bersembunyi dari kelompok Caitlin yang sedang mencari keberadaan mereka berdua. Joel dan Ellie pun memutuskan untuk bersembunyi sekaligus beristirahat di dalam sebuah gedung. Di sana Joel menaburkan beling dan serpian kaca untuk melindungi diri mereka dari ancaman pasukan Caitlin ataupun orang jahat yang mencoba menyerang mereka. Saat mereka tidur, namun sebelum tidur seperti biasa, Ellie melontarkan sebuah candaan kepada Joel yang berkata, apakah mencret itu bersifat genetik? Sebab Ellie melihat efek mengalir di celana jeansnya yang dipakai Joel. Mendengar perkataan Ellie, Joel awalnya biasa saja dan menyuruh Ellie untuk segera tidur. Tetapi saat mendengar Ellie tersenyum, lama-kelamaan Joel pun ikut tersenyum. Dan disinilah kedekatan antara Joel dan Ellie semakin terjalin. Seiring berjalan waktu, bahkan mereka sudah terlihat selayaknya seorang anak dan ayah yang sangat dekat hingga mereka pun tertidur dalam hangat candaan tersebut. Akan tetapi tanpa diduga, Joel dan Ellie mungkin baru tidur 2 jam, mereka tiba-tiba ditodong oleh seorang anak dan juga pria dewasa yang entah bagaimana cara mereka bisa masuk ke tempat ini. Dan disinilah episode keempat pun bersambung. Di awal episode, kita akan dibawa kembali ke 10 hari yang lalu, yang sebelum Joel dan Ellie memasuki kota tersebut. Di sini kita diperlihatkan masyarakat kota Kansas yang melakukan pemberontakan terhadap otoritas Fedra yang ada di zona karantina. Dan mereka berhasil membunuh semua tentara Fedra dan mengambil alih kota tersebut. Sementara itu, Henry dan Sam yang bersembunyi di malam pemberontakan itu, melihat banyak tentara Fedra yang dibantai oleh masyarakat kota Kansas. Henry lalu berbicara dengan Sam dengan menggunakan bahasa isyarat karena ternyata Sam ini tidak bisa berbicara, dan mengatakan kepada Sam agar Sam jangan merasa takut karena mereka berdua hampir sampai di tempat persembunyian yang aman. Setelah itu mereka berdua kemudian segera pergi menuju tempat persembunyian tersebut. Di tempat lain, kita akan melihat ada beberapa mantan anggota Fedra yang sedang diintegrasi oleh Caitlin, yang dimana Caitlin menanyakan keberadaan Henry, namun mereka tidak ada yang mau memberitahu keberadaan Henry kepada Caitlin, sehingga Caitlin yang marah lalu memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Mendengar perkataan Caitlin, langsung salah satu dari mereka akhirnya berbicara dan mengatakan bahwa Henry sedang bersama dengan Edelskeng. Caitlin lalu pergi menemui anak buahnya yang lain dan memerintahkan mereka untuk memeriksa semua bangunan yang ada di kota Kansas City, karena Henry masih berada dan sedang bersembunyi di kota ini. Namun sebelum itu, Caitlin memerintahkan untuk membunuh para anggota Fedra yang mereka tangkap itu,
dan menyuruh membakar mayat mereka. When you're done, burn the bodies. It's faster. Sementara di tempat lain, Henry dan Sam masuk ke sebuah bangunan dan mereka berdua bertemu dengan Edelstein. Edelstein lalu membawa Henry dan Sam ke tempat persembunyiannya. Henry kemudian bertanya kepada Edelstein, apakah Caitlin dan anak buahnya tidak mengetahui tempat persembunyian ini? Edelstein lalu mengatakan bahwa Caitlin dan anak buahnya sama sekali tidak mengetahui tempat persembunyian ini. Lalu, Henry kemudian mengeluarkan persediaan makanan kaleng mereka. Henry lalu mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki persediaan sebanyak 20 makanan. Dan jika mereka bertiga bisa membatasi konsumsi mereka, mereka bertiga dapat bertahan selama kurang lebih 11 hari ke depan. Henry juga memberikan sekantong pensil gambar kepada Sam dan digunakan oleh Sam untuk membuat gambar-gambar di dalam ruangan persembunyian mereka. 20 cans and 6 pounds of jerky. 10 hari kemudian, Henry dan Sam masih berada di tempat persembunyian mereka. Namun Edelstein tidak bersama dengan mereka berdua. Sementara itu, persediaan makanan mereka kini tinggal 1 kaleng saja. Sam yang merasa kelaparan lalu menanyakan kepada Henry kapan mereka bisa memakan makanan kaleng terakhir itu. Namun Henry mengatakan bahwa mereka akan memakannya nanti. Keesokan harinya, Henry yang membangunkan Sam yang sedang tertidur. Dan dia mengatakan bahwa Edelstein yang sedang keluar mencari makanan tidak akan kembali lagi. Dan karena sekarang mereka tidak mempunyai makanan lagi, Henry memutuskan untuk segera pergi dari tempat persembunyian itu. Karena beberapa hari belakangan ini, Henry selalu mengawasi pergerakan anak buah Caitlin. Namun sebelum mereka berdua keluar dari tempat persembunyian mereka, Henry terlebih dahulu menggambar sebuah kacamata berwarna merah di wajah Sam, yang mirip seperti gambar pahlawan super yang dibuat oleh Sam. Hal itu dilakukan Henry agar Sam tidak merasa takut saat mereka keluar nanti. Setelah situasinya aman, mereka berdua kemudian segera keluar dari gedung itu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara keributan di luar yang membuat Henry dan Sam sangat terkejut. Saat Henry melihat situasi yang ada di luar melalui jendela, dia melihat Joel yang sedang melawan para anak buah Caitlin dan berhasil membunuh 3 orang itu. Melihat kejadian itu, Henry lalu memberitahu kepada Sam bahwa mereka mempunyai rencana baru. Selanjutnya, pada malam hari, Henry dan Sam masuk ke gedung tinggi tempat Joel dan Ellie sedang beristirahat. Saat berjalan ke arah ruangan tempat Joel dan Ellie berada, mereka tidak sengaja menginjak pecahan kaca yang sudah ditaburi oleh Joel di ruangan itu. Mengetahui hal itu, Henry lalu menyuruh Sam untuk berjalan menghindari pecahan kaca tersebut. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam ruangan tersebut, Henry terlebih dahulu memberikan salah satu pistolnya kepada Sam. Dan tidak lama kemudian, Henry dan Sam sudah berada di dalam ruangan yang sama dengan Joel dan Ellie, sambil menodongkan senjata kepada mereka berdua seperti yang terlihat di ending episode 4 sebelumnya. Henry kemudian mengatakan bahwa dia dan Sam tidak berniat menyakiti Joel dan Ellie, dan mereka hanya ingin membantu. Lalu memberitahukan namanya, dan dia mengatakan kalau Sam adalah adiknya. Henry juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling dicari di kota Kansas, dan sekarang orang kedua yang paling dicari di kota itu adalah Joel dan Ellie, karena Joel telah membunuh anak buah Caitlin. Setelah itu, Henry dan Sam lalu menurunkan senjatanya dan mereka berempat kemudian saling berbicara. Joel dan Ellie memberikan sedikit persediaan makanan kepada mereka. Henry lalu mengatakan bahwa tentara Fedra sudah dibasmi oleh Caitlin dan anak buahnya pada 10 hari yang lalu. Henry juga mengatakan bahwa tentara Fedra yang ada di Kansas City adalah orang-orang yang suka memperkosa, menyiksa, dan membunuh masyarakat selama 20 tahun. Itulah sebabnya masyarakat kota Kansas yang tidak senang dengan perlakuan para tentara Fedra itu kemudian melakukan perlawanan. Joel kemudian menanyakan mengapa Henry sangat dicari oleh masyarakat Kansas, padahal Henry bukanlah tentara Fedra. Henry kemudian mengatakan bahwa dia lebih buruk dari tentara Fedra tersebut, karena dia adalah seorang kolaborator, yaitu seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan tentara Fedra. Mengetahui hal itu, Joel kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja sama dengan seorang pengkhianat. Namun karena Henry adalah penduduk kota itu, maka dia bisa membantu Joel untuk keluar dari kota tersebut.
Henry itu mengetahui semua rute yang aman dilalui untuk keluar dari kota itu, sehingga mereka berdua dapat bekerja sama dan saling membantu sama lain. Sementara itu, Ellie dan Sam terlihat sedang bermain dan tertawa bersama. I'm Ellie. I'm Joel. Look, you ate. We didn't kill each other. Let's... Lalu, Joel dan Henry dan Ellie kemudian membuat rencana untuk keluar dari kota. Henry mengatakan bahwa daerah pusat kota ini adalah wilayah kekuasaan Caitlin, yang merupakan pemimpin kelompok perlawanan kota Kansas City. Caitlin juga menempatkan banyak penjaga di setiap jalan raya di pusat kota itu. Dan karena posisi Joel dan kawan-kawan sekarang berada di pusat kota, oleh karena itu mereka akan keluar melewati terowongan bawah tanah. Mereka kemudian segera pergi menuju terowongan yang berada di sebuah bangunan yang sudah rusak. Setelah mereka berjalan cukup jauh memasuki terowongan, mereka berempat kemudian sampai di sebuah ruangan yang terlihat seperti sekolah anak-anak, di mana terdapat beberapa mainan anak-anak dan banyak gambar anak-anak yang ada di dinding ruangan itu. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di ruangan tersebut untuk menunggu sampai hari mulai gelap. Saat sedang beristirahat sambil melihat Ellie dan Sam bermain bola di ruangan itu. Sementara itu, di tempat lain, Caitlin yang berada di kamar saudaranya yang ternyata bernama Michael yang telah mati. Di sini anak buah Caitlin mengatakan bahwa mereka belum menemukan keberadaan Henry maupun orang yang membunuh anak buahnya itu. He was so beautiful. Kembali lagi ke tempat Joel dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka berempat berhasil keluar dari pusat kota. Saat mereka berjalan di perumahan, tiba-tiba saja mereka ditembaki oleh seorang yang tidak diketahui. Ternyata tembakan itu berasal dari salah satu rumah yang ada di tempat itu. Menyadari hal itu, Joel lalu menyuruh Ellie tetap bersembunyi, sedangkan dia akan mencoba masuk ke rumah tersebut dengan mengambil jalan memutar dan masuk lewat belakang rumah. Joel kemudian segera berlari mengambil jalan memutar sambil ditembaki oleh orang tersebut. Untung saja tembakannya terus meleset sehingga Joel berhasil sampai di pintu belakang rumah itu. Saat Joel naik ke lantai atas, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria tua yang menembaki mereka. Pria tua itu ternyata bernama Anthony. Sambil mendorongkan senjata ke arah Anthony, Joel memohon kepadanya agar pria tua itu meletakkan senjatanya sehingga Joel tidak akan menembaknya. Namun, kata-kata Joel itu tidak dihiraukan oleh Anthony sehingga Joel terpaksa menghabisinya. Do you trust me? Tidak lama kemudian terdengar suara Caitlin yang memanggil Anthony dari sebuah radio yang ada di ruangan itu. Caitlin memerintahkan Anthony untuk menahan pergerakan Joel dan yang lainnya karena Caitlin bersama yang lain sedang menuju ke tempat Anthony. Joel yang mengetahui hal itu segera memanggil Ellie dan yang lainnya untuk segera berlari menyelamatkan diri. Namun tidak lama kemudian Caitlin dan para kelompoknya akhirnya sampai di tempat mereka dengan membawa beberapa kendaraan. Caitlin dan anak buahnya lalu mengejar Ellie dan yang lainnya. Sementara itu Joel yang sedang berada di lantai atas rumah kemudian menembaki mobil kelompok perlawanan itu dengan senapan yang didapatkan dari Anthony. Untung saja Joel berhasil menembaki salah satu pengemudi yang mengejar Ellie dan yang lainnya sehingga salah satu mobil itu menabrak bangunan dan kemudian meledak. Sementara itu Henry, Ellie dan Sam mereka yang bersembunyi di balik salah satu mobil rusak yang ada di tempat itu. Caitlin dan pasukannya berjalan mendekat ke arah rumah tempat Joel berada. Caitlin juga mengatakan bahwa sebaiknya Henry segera keluar menyerahkan diri karena sekarang mereka sudah terkepung. Mendengar perkataan Caitlin, Henry yang masih bersembunyi kemudian mengatakan bahwa dia akan menyerahkan diri, asalkan Caitlin membiarkan Joel dan yang lainnya pergi. Namun Caitlin mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya karena Joel dan Ellie telah membunuh anak buahnya. Dengan takdir mendengar perkataan Caitlin, Henry lalu memerintahkan Ellie untuk membawa Sam pergi menyelamatkan diri. Setelah itu, Henry lalu keluar dari persembunyian dan saat Caitlin akan menembak Henry, tiba-tiba saja mobil yang meledak sebelumnya terperosok ke dalam tanah. Tidak lama kemudian, suara-suara para zombie terdengar dari bawah tanah itu. Dan betapa terkejutnya mereka semua melihat zombie yang berhasil naik ke permukaan tanah dan berlari ke arah mereka.
Mereka semua menembaki para zombie itu. Sementara itu, Henry, Ellie, dan Sam juga sedang berusaha untuk keluar dari tempat tersebut dan dibantu oleh Joel yang terus menembaki para zombie itu. Ellie lalu segera berlari ke arah salah satu mobil rusak dan masuk bersembunyi di dalamnya. Tidak lama kemudian, salah satu zombie yang bertubuh sangat besar dan keluar dari bawah tanah. Monster zombie itu kemudian berlari ke arah Caitlin dan anak buahnya dan membunuh anak buahnya. Sementara itu, Caitlin yang sudah pergi menjauh dari monster itu dan mencoba untuk menyelamatkan diri. Di tempat Ellie, salah satu zombie berhasil masuk ke dalam mobil tempat Ellie bersembunyi. Untung saja Ellie dengan cepat berhasil keluar dari mobil tersebut. Saat keluar dari mobil itu, Ellie melihat Henry dan Sam yang sedang bersembunyi di bawah mobil dan diserang oleh beberapa zombie. Ellie kemudian berlari ke arah Henry dan Sam untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka bertiga kemudian berlari meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri. Namun, langkah mereka terhenti karena Caitlin sedang menorongkan senjata ke arah mereka. Tidak lama kemudian, zombie yang mengejar Ellie sebelumnya akhirnya menyerang Caitlin dan menggigitnya. Joel yang sudah keluar dari rumah kemudian mengajak mereka bertiga untuk segera pergi menjauh dari tempat itu. Dan mereka berempat akhirnya berhasil selamat dan sedang beristirahat di sebuah rumah. Joel lalu berbicara dengan Henry dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Ellie akan pergi ke Wyoming. Jika Henry mau, Henry dan Sam bisa ikut bersama mereka. Henry yang mendengar hal itu lalu mengiyakan ajakan Joel. Sementara itu, Ellie dan Sam yang sedang membaca sebuah buku komik di ruang kamar. Sam lalu bertanya kepada Ellie apakah Ellie pernah merasa takut. Ellie lalu mengatakan bahwa dia selalu merasa takut setiap saat. Dia takut jika nantinya dia akan berakhir sendirian. Ellie kemudian bertanya kepada Sam apakah Sam juga merasa takut. Namun Sam tidak menjawabnya dan dia malah bertanya kepada Ellie, jika mereka menjadi zombie, apakah diri mereka atau jiwa mereka masih ada di dalam tubuh mereka? Setelah Ellie membaca pertanyaan Sam itu, ternyata Sam sudah digigit sama zombie. Sam lalu memperlihatkan bekas gigitan zombie di kakinya. Ellie yang melihatnya tentu saja sangat terkejut dan dia juga memperlihatkan bekas gigitan zombie yang ada di tangannya. Ellie juga mengatakan kepada Sam bahwa darahnya adalah obat untuk mengatasi infeksi jamur tersebut. Ellie kemudian mengambil pisau dan melukai tangannya. Lalu dia meneteskan darahnya di luka gigitan yang ada di kaki Sam dan berharap darahnya itu bisa membuat Sam tidak terinfeksi. Keesokan paginya, Ellie yang tertidur kemudian bangun dari tidurnya dan dia melihat Sam yang sedang duduk di atas kasur sambil melihat ke arah jendela. Saat Ellie mendekati Sam dan menyentuhnya, tiba-tiba saja Sam mengamuk dan langsung menyerang Ellie karena ternyata Sam terinfeksi dan pikirannya telah dikuasai oleh jamur parasite. Joel dan Henry yang mendengar suara berisik itu kemudian segera bangun dan saat Joel mau mengambil pistolnya, pistol tersebut dengan cepat direbut oleh Henry dan tidak lama kemudian Henry sendirilah yang akhirnya menembak dan menghabisi nyawa Sam. Lalu Joel yang mencoba mendekati Ellie namun dia ditahan oleh Henry yang sedang menorongkan senjata ke arahnya. Joel berusaha menenangkan Henry yang membujuk Henry untuk menyerahkan pistol itu kepadanya. Namun Henry yang sangat terpukul dengan kematian Sam akhirnya memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Joel yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Sementara itu Ellie juga yang melihat kejadian itu merasa sangat sedih dan dia meneteskan air matanya. Selanjutnya Joel dan Ellie kemudian menguburkan tubuh Henry dan Sam. Ellie lalu meletakkan sebuah kertas di atas kuburan Sam yang tertulis permintaan maaf Ellie. Setelah itu Joel dan Ellie kemudian kembali melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat dan film The Last of Us episode 5 pun bersambung. Cerita film dimulai di 3 bulan sebelum Ellie dan Joel meninggalkan Kansas City. Di sana terlihat seorang pria yang pulang buru-buru dan mendatangi istrinya di rumah mereka. Namun pada saat itu Joel sudah ada di rumah mereka. Joel pun menodong mereka dengan senjata dan menanyakan keberadaan saudaranya Tommy. Namun mereka tidak tahu, tak lama kemudian Ellie pun juga muncul dan mengabaikan perintah Joel untuk menjauhi dari mereka berdua.
Joel yang tahu tentang jalur di sebelah barat sungai yang penuh dengan orang-orang yang terinfeksi sehingga mereka menyarankan Joel untuk pergi ke timur. Why did you shoot him? The gun's all the way over there. You made him soup? Yeah, I did. Can I come down? No. What did I just say? Joel, come on, there's like 1,000. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun baru saja beberapa langkah, Joel merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia pun berjuang untuk mengatur napas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk istirahat dan menyalakan api sambil mendiskusikan apa yang akan terjadi di masa depan di antara mereka. Terutama pas Ellie nanti darahnya sudah diambil dan dijadikan vaksin zombie. Joel mengatakan suatu saat ketika wabah ini usai, ia bisa menjadi petani dan peternak domba dan tinggal di rumah sederhana yang tentram. Sementara Ellie suatu saat ingin menikmati semua pemandangan dan menghabiskan waktu untuk membaca semua buku. Setelah itu, Ellie membahas Sam dan menceritakan saat Ellie mencoba menyelamatkan Sam dengan mengoleskan darahnya, namun ternyata gagal. Come down from there, you're gonna break your neck. Keesokan paginya, Joel pun terkejut karena Ellie ternyata sudah bangun. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhasil mencapai bendungan dan sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Kematian. Lalu saat berjalan di pinggir sungai, tiba-tiba mereka dikelilingi oleh sekelompok pria yang menunggangi kuda dengan senjata. Kelompok itu memaksa Joel untuk menjatuhkan senjatanya dan memerintahkan Ellie untuk mundur beberapa langkah. Setelah itu, pemimpin kelompok itu memeriksa mereka berdua melalui anjing yang dilatih untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi. Tetapi secara ajaib, anjing itu tidak merasakan apapun pada Ellie yang kita sudah tahu kalau Ellie itu sudah terinfeksi dari awal. Setelah itu, kelompok itu pun menanyakan apa tujuan mereka ke sini dan saat mereka mengetahui Joel dan Ellie ingin bertemu Tommy, kelompok itu pun membawa mereka berdua ke sebuah pemukiman yang sudah dilindungi benteng. Last chance for a bullet. Now her. Pada saat itulah, Joel kemudian melihat Tommy yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Joel yang memanggil Tommy dan mereka pun saling berpelukan. What the fuck you doing here? I came here to save you. Lalu kemudian Tommy pun membawa mereka untuk makan. Ellie saat itu pun kesal karena banyak anak-anak yang terus mengintipnya. Saking kesalnya, Ellie sampai meminta pistolnya kembali. Namun saat itu wanita ini menjelaskan jika anak-anak itu tidak bersenjata dan wanita ini nama Maria dan ternyata ia merupakan istri Tommy. Ma'am, would it be nice to have a moment here maybe just for family? Maria is family, actually. Oh shit. Congrats. Joel, say congrats. Congrats. Maria pun mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan jika mereka telah 7 tahun tinggal di pemukiman ini. Mereka juga membangun dinding pemukiman ini untuk menghindari para zombie di tempat itu. Mereka itu hidup layaknya sebagai manusia normal, bahkan ada peternak listrik dan sebagainya. Setelah itu, Joel dan Tommy mengobrol 4 mata. Ia pun menjelaskan misinya untuk pergi dengan Tommy. Namun misi itu sekarang agak rumit, mengingat banyak rintangan yang harus mereka hadapi seperti para pemberontak, para zombie, dan medan yang sulit. Joel kemudian meminta bantuan Tommy untuk membawa Ellie sampai ke tempat tujuan mereka, namun Tommy menolak. Tommy menjelaskan jika Maria saat ini sedang hamil, ia akan jadi seorang ayah dan tidak semudah itu untuk meninggalkannya. Hal ini pun membuat Joel sedikit kecewa, ia pun keluar menghilang entah kemana. Go grab some supplies and be out of your hair in the morning. Di sisi lain, Ellie selesai mandi mendapatkan baju baru dan sebuah surat dari Maria yang menunjukkan lokasi rumahnya. Ellie pun kemudian datang ke rumah Maria. Ia sempat melihat-lihat isi rumah itu. Maria kemudian datang membawakan mantel baru kemudian sambil merapikan rambut Ellie. Lalu Maria menyarankan Ellie untuk tidak terlalu percaya pada orang lain karena biasanya orang yang paling dipercaya justru akan mengecewakan. Be careful who you put your faith in. Tak lama kemudian, Tommy kembali menemukan Joel di sebuah ruangan.
Saat itulah mereka pun kembali berbincang dan Joel menjelaskan bagaimana ia bisa bertemu dengan Ellie. Kemudian bagaimana perjalanan mereka selama ini. Tak hanya itu, Joel juga menjelaskan jika Ellie sebenarnya sudah terinfeksi, namun ia memiliki kekebalan yang berbeda. Bahkan anjing pelacak sebelumnya saja tidak bisa mendeteksi kalau Ellie sudah terinfeksi. Di sanalah ia pun kembali meminta Tommy untuk membawa Ellie ke tempat tujuan mereka, karena Joel merasa di akhir-akhir ini ia sering bermimpi aneh dan tubuhnya juga sering merasakan hal-hal aneh. Mendengar semua hal itu, Tommy akhirnya setuju untuk membawa Ellie esok pagi. We made it as far as KC, but she had to shoot him to save me. Joel kemudian menemui Ellie di kamarnya, namun tiba-tiba Ellie pun marah dan menyuruh Joel untuk keluar dari kamar saat itu. Dengan sangat marah, Joel pun kemudian mengatakan jika Tommy akan menggantikan untuk membawa Ellie. Ellie juga meyakinkan Joel jika ia tahu Joel pernah kehilangan anaknya Sarah, namun ia juga pernah merasakan kehilangan keluarga seperti Joel. Mendengar hal itu, Joel mengatakan jika mereka akan berpisah setelah fajar dan ia pun kembali ke kamarnya pada saat itu. Joel tiba-tiba teringat kembali dengan Sarah. Ia pun membayangkan momen saat menghias pohon-pohon Natal dengan putrinya itu. Singkat cerita, keesokan paginya Ellie sudah siap dengan Tommy untuk pergi, namun saat akan mengambil kuda pada saat itu, Joel sudah ada di sana dan memberikan pilihan untuk tetap bersama Tommy atau bergabung dengannya. Dan Ellie memilih untuk bersama Joel. Setelah itu mereka pun bersiap untuk berangkat. Can I borrow that? Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sambil menunggangi kuda. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam selama beberapa hari. Sesekali Joel kemudian mengajarkan Ellie untuk menggunakan senapan Joel. A deep breath in, slow breath out. It isn't gonna work. It doesn't aim right. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sebuah universitas tempat Firefly. Namun anehnya saat itu tidak ada satupun penjaga di sekitar situ. Dan saat mereka masuk, yang mereka lihat hanyalah monyet. Joel kemudian mengikat kudanya dan mereka pun masuk ke sebuah laboratorium. Setelah melihat lantai bawah kosong, mereka lalu menuju lantai 2 dan kembali menemukan gerombolan monyet serta sebuah peta. Lalu tak lama kemudian Joel melihat 4 orang pemulung berjalan di luar. Dengan cepat mereka pun keluar lewat pintu belakang dan segera menuju kudanya. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang menyerang Joel dan Joel pun berhasil melumpuhkan orang itu, namun sayangnya ia terkena tusukan di perutnya. Tak lama kemudian orang-orang lain pun datang. Mereka pun segera pergi sementara Ellie menembak secara membabi buta untuk melindungi Joel. Joel! Kemudian mereka pun berhasil menghindari kejaran orang-orang sebelumnya. Namun Joel yang kehabisan banyak darah pun saat itu tiba-tiba terjatuh dari atas kuda dan ia tak sadarkan diri. Dan disitulah episode ke-6 bersambung. Di episode kali ini kita akan diperlihatkan jejak darah yang sebenarnya Ellie yang menarik Joel dan dibawa ke sebuah rumah. Di dalam sana Joel sudah sadar, tapi Ellie hanya bisa menahan luka Joel agar tidak bisa kehilangan banyak darah. Di sini Joel menyuruh Ellie untuk pergi meninggalkannya dan pergi menuju ke utara untuk bertemu dengan Tommy kembali. Mendengar hal itu, Ellie hanya bisa terdiam karena jika Ellie meninggalkan Joel saat ini maka akan dipastikan Joel akan mati. Kemudian scene beralih dengan menceritakan masa lalu Ellie ketika masih dalam pelatihan Vetra dan ia sedang asik mendengarkan musik. Tiba-tiba saja seorang cewek datang dan mengganggu Ellie. Jelas saja Ellie langsung saja meninju si bocil tomboy itu. Ellie pun kemudian dipanggil ke ruangan Kapten Wong karena selama pekan ini dirinya sangat berperilaku buruk. Di sini Ellie menjelaskan kalau temannya yang bernama Bethany yang memulai duluan. Tapi Kapten Wong melihat ada potensi bagus dari Ellie. Kalau Ellie hanya seperti ini saja, dia akan menjadi seorang prajurit. Tapi jika Ellie mengikuti semua aturan dari Kapten Wong,
maka dia akan menjadi seorang perwira yang memiliki segalanya di Fedra. That's it. Can I have my Walkman back? Selanjutnya pada malam hari di tengah guyuran hujan, Ellie sangat tidak fokus untuk membaca komik kesukaannya, dan terlihat di sini Ellie sangat merindukan seseorang sahabatnya yang selalu mengerti akan dirinya. Setelah Ellie tertidur pulas, tiba-tiba seorang masuk ke dalam kamar Ellie. Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Riri. Riri ini ternyata sudah pergi selama 3 pekan, dan Ellie sendiri mengira kalau Riri sudah meninggal di luar sana. Di sini Riri menanyakan tentang siapa yang berani memukul mata Ellie, dan dia juga ternyata sudah mengetahui kalau Bethany lah yang melakukan semua ini. Tapi Ellie mendadak terkejut ketika tahu kalau Riri sekarang sudah bergabung dengan kelompok Firefly. Riri menjelaskan alasan kenapa dia masuk ke kelompok Firefly, tapi Ellie sendiri tidak ingin tahu tentang semua itu. Lalu Riri terus membujuknya, dan Ellie harus mempercayai dirinya kalau dia akan menjelaskan tentang alasannya mengapa Riri masuk ke kelompok Firefly. I joined the Firefly. Oh, fuck you. Get dressed. Tak lama setelah itu mereka berdua pun keluar dari tempat itu. Di dalam perjalanan Riri sangat senang karena sikap Ellie sudah sama seperti mereka berdua. Diam bukan berarti lemah, melainkan mereka berdua memiliki potensi yang lebih dari anak-anak yang lainnya. Sesampainya di dalam ruangan, Riri dan Ellie terkejut karena melihat ada satu mayat yang bergeletak. Dan tiba-tiba, setelah mengambil minuman dari orang tersebut, mereka berdua langsung memutuskan untuk meminumnya. Hingga Ellie penasaran dengan pistol yang dibawa Riri, apakah itu asli atau palsu. Dari sini, Ellie tidak ingin membuang waktunya untuk menanyakan kalau alasan Riri adalah dirinya sudah memiliki kekasih di Firefly. Tapi itu bukan alasan utama Riri masuk ke dalam Firefly, melainkan pada saat itu, Ellie berada di ruangan isolasi, dirinya pergi diam-diam dan bertemu dengan seorang wanita berumur 40-50 tahun. Wanita tua itu sangat kagum dengan dirinya yang menyelinap secara diam-diam tanpa diketahui oleh anggotanya. Dan langsung Riri diajak masuk ke dalam anggota mereka, yaitu Firefly. Mendengar hal itu, Ellie sangat tidak yakin dengan alasan Riri yang sangat sederhana itu. But in a way, Fedra kind of holds everything together. We're on a mission here. Singkat waktu, Riri kemudian ingin menunjukkan suatu tempat yang sangat berbahaya kepada Ellie. Tempat itu adalah sebuah mall yang sudah tidak ditempati oleh orang-orang, karena konon katanya di sana begitu banyak orang-orang yang sudah terinfeksi. Di dalam sana, Riri menyuruh Ellie untuk masuk ke dalam pintu tersebut sesuai dengan arahan dari Riri. Di dalam, Ellie tengah sendiri melihat kalau di dalam ruangan tersebut sangatlah indah, karena Riri akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih indah dari ini kepada Ellie. Hal yang pertama Riri tunjukkan adalah eskalator, dan Ellie pun mencoba eskalator itu karena ini baru pertama kali dia coba. You are just a graceful ballerina. Lalu Riri menyuruh Ellie untuk menutup matanya dan memberikan tangannya kepada Riri. Ternyata kejutan kedua yaitu Riri membawa Ellie ke tempat bermain kuda. Why didn't you tell me any of this? Kemudian Riri akan menunjukkan kejutan ketiga kepada Ellie yang Ellie sendiri mengira dia akan membawa ke tempat mesin waktu, tapi ternyata itu adalah photo box. Oh shit! What should we do? Bunny ears? Wait. Just scary. Okay. Selanjutnya, kejutan keempat adalah kejutan yang bisa membuat Ellie terdiam sejenak, karena Riri akan membawa Ellie ke tempat bermain yang sangat-sangat banyak. This is the most beautiful thing I've ever seen. Dan satu persatu Ellie dan Riri pun mencoba permainan tersebut, dimulai dari bermain monster Colbat. Boom! Ow! Use the joystick. Okay. Finish him! Do not finish me. Akan tetapi dari kejauhan terlihat ada satu zombie yang mulai mengetahui keberadaan mereka. Di sini Ellie mengatakan kepada Riri kalau dia ingin segera pulang karena dia tidak ingin mencari masalah di Fedra, dan berjanji akan menemui Riri di sini keesokan hari. Mendengar hal itu, Riri hanya berkata kalau dia saat ini sudah menyiapkan hadiah untuk Ellie, yaitu sebuah buku.
Namun di sini Ellie menemukan sebuah benda yang mirip dengan bom meledak dan tahu kalau sebenarnya Riri ditugaskan untuk menghancurkan semua bangunan Vetra. Sampai akhirnya Riri mengatakan kalau dia akan pergi menuju pos Atlanta karena malam ini adalah malam terakhirnya di Boston. Dan dia meminta Merlin untuk mengajak sahabatnya sendiri yang bernama Ellie, namun Merlin sendiri menolak semua permintaan dari Riri. Ellie kemudian pergi meninggalkan Riri dengan sangat kesal dengan semua alasan Riri. Tonight's my last night in Boston. Tiba-tiba ia pun terhenti karena dia merasa kalau sikapnya kepada Riri sangat berlebihan. Dan Ellie kemudian kembali bertemu dengan Riri sampai tiba-tiba Riley! What the fuck? Surprise. The fifth wonder. pada saat pertemuan terakhirnya Riri meyakinkan kepada Ellie kalau kelompok Firefly bukan seperti apa yang mereka tahu selama ini. Riri yakin kalau Ellie ikut bersamanya maka kemudian mereka akan jauh lebih baik dibanding Ellie harus hidup di kelompok Vetra. Hingga akhirnya Ellie memutuskan untuk ikut bersamanya karena Riri adalah sahabat terbaiknya. And I'll miss you. Selanjutnya Riri akan menunjukkan satu kejutan yang spesial kepada Ellie, tapi sebelum itu Ellie harus memakai topeng dan berjoget bersamanya dengan lagu yang sering kali didengar oleh Ellie. Dan tiba-tiba terjadilah. Di sini Riri terjatuh sampai tidak sadarkan diri dan Ellie berjuang untuk membunuh zombie tersebut sampai akhirnya dari kejadian itu ternyata Ellie mendapatkan gigitan, begitu juga dengan Riri yang tergigit di bagian tangannya. No! Scene pun kemudian kembali lagi di masa sekarang. Ellie yang tidak ingin kehilangan seseorang yang berharga di hidupnya memutuskan untuk mencari sesuatu agar nyawa Joel bisa tertolong. Dan scene kembali lagi di masa lalu. Ellie sangat kejal dengan semua apa yang terjadi dengan mereka berdua. Sedangkan Riri mengambil pilihan untuk tidak bunuh diri dan melanjutkan semuanya. Karena cepat atau lambat manusia akan berubah menjadi zombie. What are we gonna do? But we don't quit. Selanjutnya pada scene terakhir di masa sekarang, akhirnya Ellie mendapatkan jarum dan benang yang membuat berpikir kalau dia akan menjahit luka yang ada di Joel. Karena Joel adalah salah satu orang yang ia miliki dan film pun bersambung. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemimpin sebuah kelompok yang bernama David. Dia sedang melakukan sebuah khotbah kepada kelompoknya agar tetap tenang. Namun di waktu yang bersamaan, seorang anak perempuan yang bernama Hannah, dia yang menangis karena tidak bisa menerima akan kematian dari sang ayahnya. When can we bury him? The ground is too cold to dig. We'll bury your father in the spring. Selama melakukan khotbah itu, David pun menanyakan pada rekannya bernama James mengenai persediaan daging untuk santapan mereka. Di mana akibat persediaan yang menipis, David pun segera mengajak James untuk pergi berburu. Now go get our guns. We're going hunting. Sementara itu, di sisi lain terlihat keadaan Joel yang belum membaik akibat lukanya yang terinfeksi dan semakin parah. Yang di sini membuat Ellie yang mulai kelaparan dan pada akhirnya Ellie memutuskan untuk pergi berburu. Kemudian sebelum pergi, Ellie memberitahu pada Joel bahwa dia akan segera kembali. Setibanya di daerah hutan, Ellie pada akhirnya berhasil menemukan seekor rusa sehingga dia pun segera menembak rusa itu. Meski tembakan Ellie tepat pada sasaran yang mengakibatkan rusa yang kini pergi berlari. Ellie yang berusaha mengejar rusa itu, akan tetapi sialnya rusa yang ia buru itu telah terlebih dahulu ditemukan oleh David dan James. Hal itu membuat Ellie langsung menghentikan mereka dan meminta mereka untuk menjatuhkan senjata mereka. Berhubung mereka tidak ada pilihan, dengan terpaksa David dan James pun menurunkan senjata mereka. Lalu setelah itu dengan sebuah ancaman Ellie memerintahkan mereka untuk pergi. Namun di sini David menyadari kelompoknya tengah kelaparan mulai menawarkan diri untuk melakukan pertukaran.
di mana ia akan menukar rusa itu dengan sebuah obat yang kita tahu kalau Ellie sendiri membutuhkan obat itu untuk menyelamatkan nyawa Joel. Untuk itu, David pada akhirnya dengan terpaksa menyuruh James untuk kembali ke Karakiam untuk bisa mengambil obat yang hendak ditukar. Di mana dalam situasi ini, David yang dipaksa menunggu pada kalanya mengarahkan Ellie untuk tenang. Bring back 2 bottles and a syringe. It's not code, James. Do as I said. 10 steps back. You the one that's sick? That's why Di mana ia sendiri yang berusaha baik lantas mulai menawarkan Ellie untuk bergabung dengannya. Akan tetapi dalam situasi ini sekiranya kita dibuat tahu ketika David mulai mencerita jika beberapa hari yang lalu dia mengirimkan 4 anggotanya menuju kota untuk mencari persediaan. Namun sayangnya salah satu dari mereka dibunuh oleh seorang pria yang berkepergian dengan seorang gadis yang seumuran dengan anak dari anggota, yaitu Hannah. Mendengar hal itu, Ellie yang mengetahui jika itu adalah dia dan Joel, dan Ellie pun langsung menodongkan senjata pada David. Namun bersamaan dengan itu, David memerintahkan James yang telah berada di sana juga untuk menurunkan senjata untuk segera memberikan apa yang Ellie butuhkan. Maka setelah mendapatkan apa yang Ellie mau, Ellie pun dengan cepat mulai kembali ke rumah kosong itu untuk segera menyuntikkan obat anti-infeksi pada luka tusukan Joel. Setelah itu, Ellie pun memutuskan untuk tidur di samping Joel. Di malam harinya terlihat kelompok David yang tengah bersiap untuk makan malam. Namun tak lama setelah itu, David dan James pun datang dengan membawa rusa itu. Kemudian David juga memberitahu mereka jika dia dan James telah bertemu dengan gadis yang bersama dengan pria yang membunuh Ellie. Dan ketika matahari terbit, dia dan beberapa anggotanya berjanji akan pergi untuk menangkap pria tersebut. Mendengar hal itu, Hannah selaku anak dari korban pun berontak. Hal itu memancing amarah David dan langsung, I know you think you don't have a father anymore. Di sini David mengarahkannya untuk bisa tenang. Kemudian keesokan harinya, Ellie kembali menyuntikkan cairan infeksi pada Joel. Lalu setelah itu Ellie pun memutuskan untuk keluar lagi. Namun tiba-tiba dia melihat sekumpulan burung yang berterbangan dengan disertai kemunculan beberapa orang. Yang dimana itu adalah kelompok David yang telah berada di sana untuk mencari mereka. Ellie yang mengetahui keberadaan mereka akan terancam. Ellie lalu segera kembali dan memberitahu Joel. Namun karena Joel yang belum pulih, Ellie pun pada akhirnya memberikan pisau pada Joel dengan bisikan kecil bahwa ada penyusup yang akan datang dan Ellie akan pergi mengalihkan perhatian. Hey, motherfuckers! Let's go. Keep cutting. Belum sempat dihabisi Ellie, tiba-tiba David datang dan langsung menghentikan kelompoknya dengan menembak. Karena ia membutuhkan Ellie, sementara itu mereka akan mencari keberadaan Joel untuk membalaskan dendam. Lalu setelah kepergian David, pada akhirnya mereka pun mulai melakukan pencarian dengan berpencar. Hal ini membuat Joel yang sebenarnya masih lemas harus dipaksa bertindak. Ketika mendengar suara yang akan mulai mendekat, beberapa waktu kemudian, Ellie yang pada akhirnya tersadar dari pingsannya pun seketika menyadari jika dia telah berada di sebuah sel. Dan di sana juga ternyata sudah ada David yang kembali menawarkan Ellie agar dapat bergabung dengannya. Karena dia tahu jika Ellie tidak akan bisa bertahan sendiri. Di sini ia pun kini memberikan beberapa waktu untuk Ellie agar bisa berpikir secara matang mengenai tawaran yang ia berikan. Hungry? Why am I in a cage? Hey, listen to me. I'm not on my own. You gotta face reality. Kembali lagi pada kelompok David yang masih mencari keberadaan Joel, namun tiba-tiba dia dikejutkan saat menemukan rekannya yang sudah tergeletak. Namun bersamaan dengan itu muncullah Joel yang langsung menghajar pria tersebut. Beberapa saat kemudian pada akhirnya pria itu pun tersadar dengan lengan yang terikat. Di sana dia melihat rekannya yang disiksa oleh Joel. Di mana Joel meminta pria itu untuk mengaku di mana keberadaan Ellie saat ini. I don't know any girl. Oh! Meski sang pria sudah berusaha semaksimal mungkin berbicara jujur, namun pada akhirnya
She's alive. Where? Silver Lake. No. Why the fuck did you do that? He told you what you wanted. It's okay. No. I believe him. No. Kembali lagi ke Ellie yang sedang berusaha mencari cara agar bisa keluar dari sana. Tiba-tiba dia dikejutkan saat melihat potongan telinga yang membuat ia sadar jika mereka yang ada di sana telah memakan daging manusia. Dan bersamaan dengan itu, David pun datang untuk memberikan makanan. Di sini, David yang sudah mengetahuinya pun mencoba menjelaskan tentang dia terpaksa memberikan anggotanya daging manusia. Dan di sini juga David kembali mencoba membujuk Ellie agar dapat bergabung dengan kelompoknya itu. Karena sekali lagi dia merasa jika dirinya itu berada di diri Ellie yang bisa mengatasi semuanya. Dan Ellie seakan menyetujui arahan dari David yang kini seakan pasrah mulai menunjukkan jati dirinya. Sementara itu, Joel yang telah sampai di sebuah bangunan pun melihat jejak darah yang membuat dia mengikuti darah itu. Lalu dia memasuki sebuah ruangan dan di saat itu juga dia terkejut saat menemukan beberapa mayat yang telah tergantung tanpa kepala. Kembali lagi pada David yang kini mendatangi Ellie bersama dengan James untuk sekiranya membunuh Ellie. Namun di waktu yang bersamaan, Ellie mulai berbicara jujur untuk sekiranya mengalihkan jika David sebenarnya telah terinfeksi dari gigitan yang telah ia berikan. There's no way out, Ellie. Ellie! Setelah dia pun segera keluar dari sana dan keadaan yang sangat kacau bahkan takut. Namun bersamaan dengan itu Joel pun datang dan langsung memeluk Ellie. Hal itu membuat Ellie yang benar-benar merasakan ketakutan dan Joel pun berusaha keras untuk menenangkan Ellie. Dan kini mereka berdua pun berjalan bersama dan hingga film The Last of Us Season 1 episode 8 pun bersambung. Dibuka dengan diperlihatkan di masa lalu ketika seorang ibu bernama Anna yang tengah hamil dan berlari dengan cepat dari kejaran satu zombie yang ingin membunuhnya. Dia berlari sampai menemukan sebuah rumah dan di sini terjadilah scene selanjutnya pada malam hari. Merlin sama kelompoknya yang tengah keluar dari dalam hutan dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk memeriksa apakah di sana ada salah satu anggotanya di situ. Dan ketika mereka menemuinya, di sini mereka lihat Anna dalam kondisi aneh yang sudah tergigit oleh zombie tersebut. Tapi untungnya bayi itu masih dalam keadaan baik-baik saja. I didn't want to nurse her. I cut it before I was bit. Di sini Anna mengatakan kalau mereka harus membawa bayi tersebut ke Boston dan mencari seseorang yang ingin merawatnya dan ternyata bayi itu adalah Her name is Ellie. Di sini Anna juga meminta Merlin untuk menggendong Ellie dan segera harus membunuh Anna agar dirinya tidak berubah menjadi zombie. Namun Merlin tidak bisa melakukan hal tersebut, tapi tiba-tiba kemudian kita kembali di masa sekarang ketika Ellie dipanggil Joel karena dia sekarang telah menemukan sesuatu yaitu untuk dimakan. Lalu Joel mengatakan kalau mereka sekarang sudah semakin dekat dan tinggal menuju ke rumah sakit. Kemudian mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan Joel mengatakan kalau dia ingin sekali bermain gitar dan dia juga ingin diajari bermain gitar.
Namun Ellie yang sekarang mendadak berubah ketika dia masih teringat akan masa lalunya itu. No, so we're gonna cut through that building, find a sky. I had you going, didn't I? Singkat waktu, mereka berdua sudah tiba di sebuah tempat reruntuhan, di mana di dalam gudang tersebut Joel sangat kesulitan untuk mencari tangga untuk naik ke atas. Di sana Joel mulai menyadari kalau Ellie benar-benar sedang tidak baik, karena Ellie sekarang menjadi pendiam. Lalu Joel menyuruhnya untuk mengikuti perintahnya, yaitu dia akan menggendong dirinya agar bisa naik ke atas. Setelah tiba di atas, Ellie langsung menurunkan sebuah tangga. Tapi di atas, Ellie malah berlari dengan cepat karena dia melihat sesuatu yang berbeda di atas sana. Damn it, Ellie! Up here! Ellie! Dan ternyata di atas itu adalah kehidupan baru. Dunia ini akan segera dimulai kembali. Ketika mereka melihat kalau di atas gedung ini masih ada kehidupan makhluk hidup, Ellie sangat senang dengan keadaan yang sekarang, karena begitu banyak makhluk hidup yang masih hidup di tempat ini. Akan tetapi, Joel meminta untuk melupakan semuanya karena Joel sendiri tidak tahu di mana rumah sakit tersebut. Dan seharusnya mereka berdua lebih baik kembali lagi ke tempat Tommy untuk bertahan hidup di sana. Tetapi untuk kali ini, Ellie meminta agar Joel tidak boleh berhenti dengan semua tujuannya dan harus menyesuaikannya. Look, I don't know exactly where this hospital is. Yeah, we'll find it. Perjalanan kemudian kembali dilanjutkan saat mereka melihat begitu banyak barang peninggalan milik dari tentara sejak pertama kali wabah ini terjadi. Karena Joel sendiri pernah dirawat di tempat ini dengan luka yang pernah dialami ketika salah satu peluru hampir terkena kepalanya. Dan di sini Joel sedikit bercerita tentang anaknya yaitu Sarah, karena di saat Sarah meninggal dia seolah-olah sudah tidak memiliki lagi semangat untuk hidup. Joel yang melupakan kenangan itu sampai dirinya membuat keputusasaan kalau dia sekarang harus siap menghadapi semuanya tanpa Sarah. Karena perjalanan mereka terlihat membosankan, Joel meminta Ellie agar membacakan kalimat-kalimat konyol mengenai dunia saat ini sampai tiba-tiba 5 out of 10. Ellie! Dan ketika tersadar, Joel sudah berada di markas Firefly dan di situ juga sudah ada Merlin. Dan ia dipukul karena kelompok patrolinya tidak mengenalnya, sedangkan Ellie sendiri dalam keadaan baik-baik saja. Dan hampir setengah kelompok Firefly meninggal, tapi Merlin sangat kagum dengan Joel karena sampai saat ini dia bisa bertahan untuk menjaga Ellie. Joel meminta agar dirinya dipertemukan dengan Ellie, namun Merlin menolaknya karena Ellie sekarang sedang berada di meja operasi. Karena dokter mereka mengira kalau Cordyceps pada Ellie telah tumbuh bersamanya sejak Ellie lahir. Dan karena hal itu membuat dokter mereka akan mengkloning sel milik Ellie yang bertujuan untuk mengobati semua dari wabah Cordyceps. Di sini Merlin sangat tahu tentang bagaimana perasaan Joel sekarang, tapi dirinya lebih tahu tentang Ellie karena dari awal dia lahir kalau Merlin sudah berjanji kepada ibunya Ellie untuk selalu menyelamatkan nyawa anaknya itu. Tapi untuk kali ini Merlin tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan Merlin juga menyuruh anak buahnya untuk membawa Joel ke jalan raya dengan memberikan bekal untuk perjalanan pulang. Walk him out to the highway, leave him there with his pack. If he tries anything, shoot him. Dan jika Joel macam-macam, mereka diizinkan untuk membunuh Joel. Setelah tiba di tangga darurat, akhirnya Joel pun melakukan aksinya dengan membunuh 2 orang kelompok Merlin itu. I said keep walking. I don't have time for this. Di sini Joel kembali melanjutkan perjalanan dengan membunuh satu persatu kelompok Firefly. Semua anggota Merlin bisa dibunuh oleh Joel tanpa tersisa. Dan pada saat di pintu terakhir, dia masuk ke dalam ruangan bedah anak yang ternyata di sana Joel melihat kalau beberapa dokter sedang melakukan operasi kepada Ellie sampai Joel langsung menembak dokter tersebut. Lalu Joel membawa Ellie kembali bersamanya. Ketika di dalam lift, Joel pun masih menggendong Ellie, tapi tiba-tiba setelah keluar dari lift, langkahnya pun terhenti karena Merlin sudah menodongkan senjata ke arah mereka. Niat Merlin hanya untuk mencari obat dari wabah Cordyceps dari tubuh Ellie, tapi di sini Joel sendiri berbeda karena dia ingin melihat Ellie tumbuh dewasa bersamanya di luar sana. Merlin yang terus mengajak Joel untuk bekerja sama dengannya agar semua masalah ini bisa diselesaikan bersama-sama. Tapi tiba-tiba Sim beralih dengan Joel yang sudah bersama Ellie di dalam mobil. Dan di sana juga Ellie sudah tersadar sampai dia mengingat kalau dirinya saat itu sudah bersama dengan kelompok Firefly. Tapi di sini akhirnya kita tahu ternyata Joel di sini sudah membunuh Merlin dan Joel juga sendiri mengarang cerita kepada Ellie kalau di sana sudah banyak sekali anak-anak yang kebal seperti Ellie.
Tapi semua dokter di sana masih belum bisa mencari obat dari wabah Cordyceps tersebut. Hingga akhirnya para pemberontak datang dan membunuh semua orang di sana. Ketika Ellie tahu Merlin sudah meninggal, dia pun langsung terdiam dan Joel pun meminta maaf karena kenyataannya Joel yang membunuh Merlin. They've actually... You just come after her. Scene terakhir perjalanan mereka berdua kembali dilanjutkan, tapi sekarang Joel memutuskan untuk kembali ke Wyoming. Dan ketika dalam perjalanan, mobil mereka mogok, dan Joel memutuskan untuk berjalan kaki bersama Ellie untuk mendaki bukit karena dulu waktu Sarah masih hidup, Joel sering sekali melakukan hal ini bersama dengan Sarah. Lalu dari atas bukit tujuan mereka sudah terlihat dan Ellie di sini akhirnya mengatakan kalau waktu mereka berada di Kansas itu bukan kali pertama dia membunuh seseorang karena dulu waktu dia sedang bersama dengan sahabatnya di sebuah mall, sahabatnya tergigit dan dia juga tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sampai akhirnya sahabatnya berubah dan dia akhirnya membunuh sahabatnya karena Ellie tahu dia kebal dengan wabah Cordyceps. Tapi hal itu membuat Joel malah memberikan semangat kepada Ellie agar dirinya bisa lebih baik lagi. Dan Ellie menyuruh Joel untuk berjanji dengan apa yang dikatakan tentang Firefly. Mendengar hal itu, Joel bersumpah dan film pun tamat. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. Yang tahu season 2 kapan rilis bisa tinggalkan komen di video ini. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like video ini. Thanks for watching and see you next video.